Gubernur terpilih Jakarta Pramono Anung membuka peluang untuk menggandeng organisasi masyarakat atau ormas dalam pengelolaan area publik dan menjadi mitra kerja pemerintah daerah selama masa kepemimpinannya. Peluang kerjasama tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mencegah ormas melakukan pungutan liar atau pungli dan meresahkan masyarakat. Saat di Kompleks Gelora Bung Karno Minggu 12 Januari 2025, Pramono menegaskan salah satu hal yang akan dituntaskannya usai dilantik menjadi Gubernur Jakarta adalah persoalan pungli, khususnya yang terjadi di lapangan. Sehingga pihaknya menggandeng ormas untuk memastikan agar ormas tidak terlibat dalam praktik pungutan liar atau pungli. Pemberantasan pungli merupakan langkah penting untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik ilegal. Pramono berkomitmen untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk ormas dalam mewujudkan tata kelola yang lebih baik di Jakarta, dengan tetap memastikan mereka mematuhi aturan hukum yang berlaku. Pramono Anung dan Rano Karno resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Daerah Khusus Jakarta pada periode 2025 sampai 2030. Keduanya ditetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU Jakarta terkait penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta atau DKJ terpilih di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Kamis 9 Januari 2025. Diketahui sambil menunggu pelantikan resmi pada Maret 2025, keduanya telah menyiapkan tim transisi pemerintahan provinsi. Pramono menjelaskan tim transisi bertugas menyiapkan masa peralihan pemerintahan Jakarta, sehingga saat dirinya dan Rano bertugas sebagai gubernur dan wakil gubernur baru bisa langsung bertugas. Tim transisi berisi orang-orang yang membantu Pramono dan Rano di tim pemenangan. Terdapat 14 nama yang masuk dalam tim, termasuk Imam Mahdiah, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP yang menjadi ketua tim transisi. Pramono Rano ditetapkan sebagai pemenang setelah mengantongi 2.183.239 suara atau 50,07% dari suara sah. Sedangkan RK Suswanto berada di posisi kedua dengan mendapatkan 1.718.160 suara atau sekitar 39,40% suara sah. Dan di tempat ketiga ada Dharma Pongregunkun Wardana dengan perolehan 459.230 suara. Jumlah itu setara 10,53% suara sah. Selama kampanye Pilkada 2024, Pramono berjanji menyelesaikan belanja masalah dengan berkeliling dari kelurahan ke kelurahan. Pihaknya telah membidik ratusan titik di Jakarta untuk bisa merealisasikan permasalahan warga, mulai dari Kartu Jakarta Pintar atau KJP, Kartu Jakarta Sehat, Kartu Lansia, Kartu Disabilitas, dan sebagainya. Sosok yang akan memimpin daerah khusus Jakarta selama satu periode ke depan ini dicari-cari informasinya oleh masyarakat, khususnya oleh warga Jakarta. Pramono Anung dikenal sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia sejak 12 Oktober 2015. Pramono lahir di Kediri 11 Juni 1963, anak ketiga dari 7 bersaudara dari pasangan R. Kasbe Pracitna dan Sumarni. Ia menikah dengan Endang Nugrahani dan dikaruniai 2 orang anak, Hanindito Himawan Pramono dan Hanifa Fadila Pramono. Pramono Anung menempuh pendidikan S1 Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung atau ITB, serta mendapat gelar Magister Manajemen di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Tidak berhenti pada pendidikan magisternya, Pramono mendapat gelar Doktor Komunikasi dari Universitas Pajajaran atau UNPAD pada tahun 2013. Usai lulus sarjana, Pramono langsung terjun ke dunia kerja, diawali dengan meniti karir dari bawah hingga menduduki jabatan penting di beberapa perusahaan pertambangan dan perminyakan. Pada tahun 1988, tepat di usianya 25 tahun, Pramono menduduki posisi direktur di PT Tanito Harum. Di sela-sela kesibukan menjalani karir bisnisnya, Pramono mencoba terjun ke dunia politik dengan bergabung di partai politik. Pada awal era reformasi 1989, ia bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Ia memulai dari bawah menjadi anggota PDIP, lalu ia mulai ikut dalam kepanitiaan acara partai yang berlambang kepala banteng itu. Pada tahun 2000, ia ditunjuk sebagai Wakil Sekjen DPP PDIP. 5 tahun kemudian ia berhasil menjadi sekjen mendampingi Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Pramono menjadi orang kepercayaan Mega untuk mengendalikan organisasi partai ke pelosok Nusantara. Pramono yang juga dikenal sebagai politikus PDIP pernah menjadi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI periode 2009 sampai 2014. Kemudian menjadi Sekretaris Kabinet selama pemerintahan Presiden Jokowi. Terus berkarir di bidang politik, Pramono Anung menjadi Ketua DPR 4 kali berturut-turut, mulai periode 1999 sampai 2004, 2004 sampai 2009, 2009 sampai 2014, dan 2014 sampai 2019. Namun pada periode kedua ia tidak menuntaskannya karena fokus menjadi sekjen PDIP. Begitu juga pada periode yang terakhir. Tidak hanya Pramono Anung, sosok yang akan menjadi orang nomor 2 di Jakarta yakni Wakil Gubernur terpilih Rano Karno juga menjadi sorotan publik. Rano Karno yang dikenal sebagai produser, sutradara sekaligus pemain film dan sinetron ini menjadikan popularitasnya menarik para politisi untuk mengajaknya terjun ke dunia politik. Ia mulai sebagai wakil bupati, wakil gubernur hingga gubernur. Rano Karno lahir di Jakarta 8 Oktober 1960. Sebelum terjun ke dunia politik, Rano lebih dulu dikenal dengan julukan Sidul berkat perannya dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Rano Karno kemudian terjun ke dunia politik. Sejak kecil, Rano sudah terlibat dalam seni peran layar lebar. Pada usia 6 tahun, dia sudah terlibat dalam film Sidul Anak Betawi. Selanjutnya dengan judul Rio Anakku 1973. Dan masuk ke usia remaja, dia juga main film sebagai pemeran utama dalam film Kita Cinta dari SMA 1979. Setelah namanya semakin berkibar, Rano Karno digandeng menjadi Wakil Bupati Tangerang mendampingi Bupati Ismet Iskandar untuk periode 2008 sampai 2013. Namun pada tahun 2011 ia memutuskan untuk mundur dari Wakil Bupati Tangerang karena ia terpilih sebagai Wakil Gubernur Banten untuk mendampingi Ratu Atut Khosyah untuk periode 2012 sampai 2017. Karir politiknya makin moncer saat dia diangkat menjadi Gubernur Banten menggantikan Ratu Atut Khosyah yang dinyatakan terbukti bersalah oleh Pengadilan Tipikor. Rano meneruskan masa jabatannya sebagai Gubernur Banten hingga tahun 2016. Selanjutnya pada Pilgub Banten 2017, Rano maju dan kalah. Tak lagi menjadi gubernur, Rano kembali ke dunia hiburan. Ia ingin mengulangi kesuksesan sinetron Sidul Anak Betawi dengan format layar lebar, Sidul The Movie. Film yang tayang pada awal 2018 ini mengangkat kisah cinta Sidul dengan Sarah dan Zainab setelah 14 tahun berpisah. Rano akhirnya juga memilih kembali melanjutkan karirnya di bidang politik dengan maju ke Pilkada pada tahun 2024. Sebelum dilantik, Pramono Anung dan Rano Karno terus mempersiapkan kematangan dalam memimpin Jakarta. Bahkan pejabat atau PJ Gubernur Provinsi Jakarta Teguh Setiabudi bertemu dan berkomunikasi dengan tim transisi gubernur dan wakil gubernur terpilih Pramono Anung dan Rano Karno pada Senin sore 13 Januari 2025 yang membahas sejumlah topik termasuk persiapan pelaksanaan kebijakan Pramono Rano saat awal menjabat nanti.